action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nama saya Franklin Gustina Husona dengan NPM 202114500410. Saya Mela Rianti dengan NPM 202114500390. dan saya Zahira Sofa dengan NPM 2021-1450-0427. Dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ini, kami akan membahas materi mengenai tes objektif dan tes menjodohkan. Mari sama-sama kita simak baik-baik videonya yuk. Tes objektif. Tes objektif didefinisikan sebagai tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, dinilai oleh siapapun akan menghasilkan skor yang sama. Tes objektif terdiri atas item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang tersedia, atau dengan mengisi jawaban-jawaban yang benar dengan beberapa perkataan atau simbol. Kelebihan tes objektif. Yang pertama, lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci jawaban. Yang ketiga, menggunakan alat-alat kemajuan teknologi, misalnya mesin scanner. Yang keempat, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain dan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi baik dari segi guru maupun siswa. Adapun kelemahan tes objektif. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes karena butir soal tesnya banyak. Yang kedua, ada butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan kembali saja, sehingga sukar untuk mengukur kemampuan berpikir dan tinggi seperti intensitas maupun kreativitas. 3. Banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam jawaban soal tes. Yang keempat, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Jenis tes objektif. Yang pertama, tes benar salah. Tes benar salah adalah bentuk tes yang digunakan untuk menilai apakah seorang peserta ujian dapat mengidentifikasi pernyataan fakta dan benar atau salah. Tes ini berisikan soal yang cukup sehingga domain yang relevan dapat diambil sampelnya secara memadai dan penguji dapat menarik kesimpulan yang baik tentang pengetahuan peserta ujian. Pernyataan benar salah harus sama-sama terwakili. Contoh teks benar salah. Yang pertama, atas permintaan Soekarno, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Benar atau salah? Jawabannya salah. Yang kedua, indera penglihatan merupakan panca indera yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam suatu teks bacaan. Benar atau salah? Jawabannya benar. 2. Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Konstruksinya terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci dan pengecoh. Kunci jawaban harus merupakan jawaban yang benar atau paling benar, sedangkan pengecoh merupakan jawaban tidak benar. Namun, daya jebaknya harus berfungsi. Artinya, siswa memungkinkan memilihnya jika tidak menguasai materinya. Berikut adalah contoh tes pilihan berganda. 1. Praktik tes hasil belajar yang etik, terutama mencangkup beberapa hal utama kecuali titik-titik. A. Praktik tes hasil belajar. B. Interpretasi hasil belajar. C. Evaluasi tes. Soal kedua, menentukan tujuan tes dan mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes itu adalah salah satu langkah dalam pembuatan titik-titik-titik. A. Perencanaan tes. B. Prosedur wawancara. C. Evaluasi. Di dalam pilihannya, kita akan menemukan pilihan A, B, dan C. Dan kita harus memilih satu jawaban yang paling benar. 3. Tes mencocokkan.
Tes mencocokkan adalah tes yang mengarahkan peserta ujian untuk mencocokkan atau mengasosiasikan item dari dua daftar. Secara tradisional, daftar bagian dari pilihan yang cocok untuk dicari berada di sisi kiri halaman. Di sisi kanan halaman tercantum tanggapan atau bagian dari pilihan yang termasuk elemen terkait. Kunci untuk menggunakan format soal ini adalah hubungan logis antara elemen yang akan dikaitkan. Berikut adalah contoh tes mencocokkan. Di dalam tes ini, kita akan dihadapkan dengan beberapa benda di sebelah kiri, dan kita harus memasangkannya dengan bilangan yang tepat di kolom yang ada di sebelah kanan. 4. Tes penyusunan. Tes penyusunan adalah jenis tes tujuan di mana peserta tes diminta untuk menyusun informasi yang diberikan dalam urutan yang benar atau sesuai dengan kriteria tertentu. Berikut adalah contoh tes penyusunan. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar secara gramatikal dan logis. 1. Anjing, rumah, di, berlari. 2. Pergi, saya, ke, kemarin, sekolah. 3. Besok akan dia pergi ke taman. Dan jawabannya 1. Anjing berlari di rumah. 2. Saya pergi ke sekolah kemarin. 3. Dia akan pergi ke taman besok. Tes menjodohkan. Tes menjodohkan adalah tes objektif berbentuk matching, sering dikenal dengan istilah tes mencari pasangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan, dan tes mempertandingkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Tugas tes ini adalah mencari dan mendapatkan jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaan. Kelebihan tes menjodohkan. Yang pertama, baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan pengetahuan, istilah, definisi, peristiwa, atau penanggalan. Yang kedua, soal relatif mudah untuk dibuat, khususnya dalam satu pokok bahasan. Dan yang ketiga, penilaian mudah dan objektif. Sedangkan kelemahan tes menjodohkan yaitu yang pertama, tes ini terlalu mengandalkan pada pengujian aspek ingatan. Yang kedua, pertanyaan atau soal terbatas hanya untuk mengenali pemahaman yang sederhana. Yang ketiga, hanya mengukur materi yang bersifat hafalan. Dan yang keempat, bila yang belum terjawab tinggal sedikit, maka sangat mudah untuk ditebak. Contoh tes menjodohkan. Tes menjodohkan adalah memasangkan antara pertanyaan dengan jawaban yang paling sesuai. Maka contohnya adalah seperti gambar di samping ini. Untuk mengecohkan, biasanya pilihan jawaban dibuat lebih banyak daripada pertanyaan. Pada gambar di samping ini, pada nomor 1 dinyatakan garis lurus yang terletak di lengkungan lingkaran. Maka untuk menjawabnya, kita perlu mencari yang paling sesuai di antara pilihan jawaban. Dan di sini yang paling sesuai adalah pilihan jawaban G. Maka kita isi G di samping pertanyaan nomor 1. Dan seperti itu seterusnya untuk menjawab pertanyaan nomor lainnya. Kesimpulan, tes objektif dan tes menjodohkan ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan metode evaluasi yang berbeda dalam mengukur pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap suatu materi. Tes objektif menggunakan pertanyaan pilihan ganda atau sejenisnya, sementara tes menjodohkan mengharuskan pesertanya untuk mencocokkan pasangan atau elemen yang sesuai. Kedua jenis tes memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan pemilihan antara keduanya tergantung pada tujuan evaluasi dan jenis materi yang diuji. Baik, saat ini kita telah sampai pada akhir pembahasan. Semoga materi yang telah kami sampaikan selama video ini berlangsung dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.